Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Husni Alawiah, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 10 Sarawangun. Hari ini saya bersama Bu Reti Nirmalasari, guru bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Bu Reti dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi hari ini kita sudah janjian tadi, Bu, ya, akan melakukan observasi. Mungkin pertama, Ibu adalah guru bahasa Inggris, ya, Bu, ya, di SMK Negeri 11. Baiklah, Bu, siap, Bu, ya, kita mulai. Insyaallah siap. Pertama, mungkin saya akan menanyakan tentang kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika observasi nanti apa? Terima kasih Nia untuk kesempatan kita kali ini ya. Pada observasi nanti di sana kan nanti saya akan mengambil materi tentang description text, itu yang mendeskripsikan objek, gitu kan. Nah di sini tujuan akhirnya nanti saya ingin atau apa ya, saya itu mau peserta didik itu mampu mendeskripsikan secara lisan dan tulisan objek yang berhubungan dengan ala-ala tata busana. Kenapa ala tata busana? Karena besok saya akan melakukan observasi kita itu di kelas jurusan tata busana, tepatnya di kelas 12 tata busana. Dan di sini saya akan mengambil elemennya menulis dan mempresentasikan. Dari tujuan pembelajaran tadi, Bu, kira-kira arah pengembangan yang akan dicapai apa? Arah pengembangannya di sini yang normatifnya itu disiplin, kerjasama. Ya, kenapa nanti? Karena di sini saya akan menggunakan model pendekatan GBH, itu Zahra Based Approach, itu strateginya. Karena di sana akan ada hubungannya dalam Zahra Based Approach tadi. Karena kan ada joint construction, yang mana di bagian tersebut mereka join buat kelompok dan nanti akan diberikan tugas. Setelah itu mereka bekerja sama, nanti mereka mempresentasikan. Jadi ini tadi mereka bisa disiplin, kemudian mampu bekerja sama dalam timnya, nah supaya dengan tanggung jawab supaya hasilnya bagus. Ya. Jadi yang harus dicapai tadi adalah disiplin, ya, Bu, ya. Ya, sama. Kemudian strategi yang akan digunakan adalah dengan metode Zahra Based Approach. Selain itu, adakah strategi lain bisa menggunakan aplikasi atau bagaimana, Bu, sehingga kelas itu benar-benar hidup atau nyaman? Ya, terima kasih Bu Nia. Insya Allah nanti seperti biasa ya. Kalau saya kan 4 jam tuh. Kalau 1 jam pertama itu saya biasanya ada penyetelan hafalan kosakata. Ya, karena apa? Ini kan sangat penting. Karena kalau nggak diulang-ulang, mereka lupa. Nah, kemudian nanti juga akan ada setelah persepsi atau di tengah atau di akhir pembelajaran nanti biasanya saya akan menggunakan ice breaking. Ya, ice breaking. Dan insya Allah nanti juga akan ada video pembelajaran. Jadi saya ingin nanti belajarnya efektif dan ya senang lah, happy anaknya, mudah-mudahan ya. Targetnya seperti itu. Anak merasa nyaman dan aman di dalam kelas. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti, Bu, di observasi dan pasca observasi, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini benar-benar tercapai dan bisa optimal dan berdampak pada anak-anak, insyaallah. Terima kasih, Bu Reti. Demikianlah pra-observasi hari ini dengan Bu Reti Nirmalasari, dan insyaallah nanti akan diteruskan dengan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Are you okay? Okay. How do you feel now? Hilda? I'm like feel happy Happy? And then? and Antusias? yes, Yes. And you? happy. 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 Rosna? Fine. Fine. Thank you. Good. Raya? I'm So happy. And you, Meta? happy. Why, good. Thank you. Alhamdulillah ya, kita semua ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu dulu yang penting. Kalau sudah sehat dan bahagia, insya Allah yang lainnya lancar. Ya dok? Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, let's pray together. Miss, who absent today? No? Iya ya? Iya. Oke. Iya. Sambil saya ngecek absen, yesterday we studied about, sampai masih ingat? Yesterday. Ya, we studied about description text. Ya. Apa itu description text? Rosna, masih ingat? Description text. Teks yang bagaimana yang Rosna tahu? Menjelaskan secara ringkas dan jelas. Apa? Apa yang bisa menjelaskan? Tentang? Tentang suatu apa? Ya, suatu objek. Good, thank you. Dia menjelaskan tentang suatu objek. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran mulai, kita setoran hafalan dulu ya. Siapa yang mau tampil duluan? Salah? Ya, saya mau tampil duluan. Ada? Setoran hafalannya? Ya, come please. Ya, come ini. Wait. Dia sudah pertemuan ke tiga ya, tiga atau empat ya? Tiga ya, dengan materi yang sama. Atau Manda duluan, bisa? Oke, kan deh. Ya. Good. Orang-orang yang ketemu baik sini benar. Berapa? 4. Ya. Oke. Kita siapa yang duluan? Boleh, 4. Ya. Oh, Naya duluan. Ya. Yakin? Duluan dulu. Yes. Yes, please. And many seashores, disputing, and gloves sarung tangan, and zipper reflecting, button is kancing, and needle is jarum, leather jacket is jaket kulit, bedroom itu baju mandi, and flip-flop is sandal jepit, belt itu ikat pinggang, and umbrella is payung, tie is dasi,
yang vocabulary-nya kita terus ya, review ya, itu pembahasan kosakata, mengingat kembali kosakata. Yang mana kosakata ini akan berhubungan dengan materi kita, dengan jurusan kalian. Mungkin Rosna atau si Edu mau nyambung lagi kan? Gimana? Cukup? Cukup. Minggu depan lagi ya. Minggu depan. Nah, sebelum pembelajaran mulai kita ini dulu apa namanya brainstorming. Apa itu brainstorming? Kita main dulu ngegame. Mau ngegame? Yes. Yes. Mau ngegame? Yes. Sekarang kita ngegame. Ngegame. Sini cari pasangan di sana. Yes. Dulu ya. Kata kuncinya apa kemarin? Description text. Yes. Iya, kuat tentang apa? Deskripsi itu tentang kamu mengidentifikasi apa ya? Sebuah objek. Sebuah objek karakteristiknya, ya kan? Nah, di sini coba betul nggak apa yang disebut kawan-kawan? Kita cek. Nih, nampak kelihatan? Nah, ini definition of description textnya. Gimana sih kita kemarin ya? Ya, subscribe. Siapa yang bisa baca? Lihat dong, silakan. Description text is a type of text which give description about an object, living things, such as person, place, or thing. Nah, itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya mana? Object. Kata kuncinya mana? Description. Ini kata kuncinya ya. Nih, ya kan? Kemudian apa lagi tadi? Objek. Memberikan kata kuncinya. Nah, memberikan description. Description ini bisa apa kemarin saya bilang karakteristik ya atau apa? Atau ciri-ciri atau ciri khas dari objeknya, ya kan? Nah, ini living orang ini maksudnya benda hidup atau benda mati. Benda hidup contohnya apa? Manusia kita. Lagi hewan, apa ini? Tumbuhan, animals, ya kan? Dan tumbuhan. Ini hidup atau mati? Kan? Hidup. Mati. Kalau itu ya rumah, kalau bisa bilang next place. Iya, karena dia menanyakan location. Ya kan? Sama dengan benda. Apapun itu, whatever. Ya, ini. Any questions so far? Any question? No? You understand? You understand? Yes. Can you repeat again? What is the description again? Repeat. Description text is the text yang bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia, yang penting kalian paham. Teks yang bagaimana? Pakai bahasa sendiri. Tadi teksnya Menggambarkan tentang suatu objek. yes. Tentang suatu objek. Apa saja objek yang bisa kita berikan contohnya? Bisa apa saja? Person, place, or thing. Intinya nih, ini adalah kata kuncinya. Tangan kamu kayak bersalaman tapi nggak kena, tapi nggak kena, nggak kena ya. Bersama tapi nggak kena, yes. Jadi pada saat bila saya bilang misalnya tiga berarti apa? Ganjil kan kena? Ganjil, ya kan? Tiga adalah ganjil. Maka yang mengambil tangannya itu genap mengambil yang ganjil. Berarti genap mengambil yang ganjil. Contoh, misalnya tadi apa? Ganjil, ya. Si Tirga benar. Saya set dengan ketiga, tangan masih gini nih. Maka
Irda mengambil tangannya si Sally. Iya. Berarti konsentrasi. Kalau saya bilang 10, benar atau ganjil? Benar. Maka yang ganjil mengambil tangan yang benar. Saya bilang nih 10, berarti ngambil Sally mengambil tangan si benar. Kalau salah Salah. Kita akan aja. Salah. Bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke literasi. Tapi kita coba tuh yang numerasi dulu, konsentrasi dulu. Siap? Siap? Oke. Tangan yang sama, tapi nggak kena. Jangan kena. Itu kekenyan. Nanti jatuh. Nah, maju. Yes. Listen to me. Okay? Ready? Okay. Number 5. Pasalnya mikir dulu. Hitung dulu. Yang lalu, kamu yang punya gadget, kamu mengelak. Jangan sampai kamu mengelak. Yang punya angka kelak. Nampak belum konsentrasinya? Saya mulai lagi. Number 2. Nah, dikit. Ini lumayan konsentrasinya. Ya, sekali lagi. Nyala ya. Number 10. Once more. Tangannya gini, jangan gini doang. Number 1. Sudah bisa konsentrasi? Belum? Kita masuk ke literasi dan numerasi. Sekarang numerasi angka. Sudah mau konsentrasi sedikit masuk? Bisa? Mau yang pakai yang ini apa mau yang hitung-hitungan? Mau masih pakai yang ini? Yang hitung-hitungan lagi? Oke, yang hitung-hitungan. Pakai bahasa Indonesia? Oke. Ingat, tangannya tetap. Kalau hasilnya ganjil atau genap tetap seperti tadi. Kalian akumulasikan. Mau dikurang, tambah, atau dibagi. Dengarkan nanti ya. Oke. Listen to me. Listen carefully. 1 ditambah 1. Before we close the study day, the lesson today, I want to ask you, how do you feel? How do you feel about the lesson today? How do you feel? Apa yang kalian rasakan? I'm so happy and Understand? Yes. and like easy man. Easy? I'm so happy listening. And then, sekali lagi, mau coba? How do you feel after the lesson today? I'm so happy and Listen. Dengarkan, nanti understand. Yes. Okay. If you happy, terus. Nah, sebelum berakhir, kita berdoa kembali. Tadi berdoa untuk mengawali dan ini untuk mengakhiri. Let's pray together. Please
description text. Dalam bahasa kamu sendiri saja nggak apa-apa. Menggambarkan suatu objek. Objeknya apa saja? Person, place, Place, motif. thing. Thing juga bisa benar apa nanti ya. Iya. Kalau place apa yang digambarkan? Lokasi. Location. Good, thank you. Kalau person? Orang. Contohnya tadi saya kasih siapa? Resna. Ya kan? And then apalagi bisa disimpulkan? Structure. Structure-nya apa saja tadi? Identification. Apa itu identification? Siapa yang bisa jawab? Gambaran secara umum. Ya, menggambarkan secara tentang apa? Tentang suatu objek yang kita deskripsikan. Oke, good, thank you. Next, number 2. Tentang description. Apa yang description-nya itu? Ciri-ciri dari apa? Dari suatu objek Objek yang mana? Yang akan digambarkan. yang mana yang akan dijelaskan. Ciri-cirinya apa? Nah, ada yang ditanya? No. Apalagi selain dari itu? Dia menggunakan tensesnya apa? Ayo. Simple present tense. Good. Kalau dia simple present, maka dia menggunakan kata kerja berapa? Kesatu atau yang pertama. Oke. Mudah-mudahan ingat ya. Terus ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam setelah observasi dan hari ini saya bersama Bu Reti Nirmalasari akan melakukan pasca observasi. Tadi kita sudah 2 JP Bu ya, 2 JP melakukan pembelajaran dan alhamdulillah hari ini Bu Reti ada kelonggaran waktu untuk melakukan pasca observasi. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah puas ya. Dalam artian sejauh ini apa yang tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi kita rubah satu persatu Bu ya, tentang TP Ibu apakah tercapai dan bagaimana penjelasannya? Alhamdulillah selama proses pembelajaran tadi TP-nya sudah tercapai, yaitu diharapkan peserta didik bisa membuat teks deskripsi dan mempresentasikannya di depan kelas. Alhamdulillah tercapai. Kemudian dalam pembelajaran kan ada model atau metode atau strategi pembelajaran yang ingin kita lakukan Bu ya. Berdasarkan modul ajar Ibu, apakah itu tercapai dan bagaimana situasi kelas menurut Ibu? Ya. Sebelumnya model pendekatan yang saya pakai itu Gili Hazam Rapid Approach. Kenapa? Karena kan ini berbasis teks. Pendekatan berbasis teks, karena tadi teks description. Nah, kemudian dalam teks description tersebut dia ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama BKOF, body knowledge. Yang kedua mode, itu modeling, kita menjelaskan. Yang ketiga JICO, itu joint construction, mereka dibuat kelompok. Jadi bekerja sama dalam kelompok. Yang terakhir itu ICOT, independent construction, mereka tugas mandiri, itu maksudnya. Nah, selama pembelajaran tadi alhamdulillah semuanya sudah tercapai dari tahap BKOF sampai ke ICOT-nya. Cuman pas di ICOT itu pembagian tugasnya sudah, itu saya jadikan PR, besok presentasinya di pertemuan berikutnya. Tapi tadi mereka sudah melakukan presentasi Sudah juga Bu ya. Berkelompok mereka sudah melakukan presentasi dan refleksi juga tadi kayaknya Bu ya. Jadi berdasarkan pembelajaran tadi, ada nggak catatan khusus atau yang perlu diinikan menurut Ibu? Dari ibunya maupun dari anaknya atau bagaimana? Kalau catatan khusus sepertinya enggak punya ya, karena alhamdulillah tadi perjalanannya lancar. Cuma seperti biasa kosakata mereka harus ditambah lagi. Nanti catatan khususnya memang vocabulary Vocabulary masih kurang, rendah, masih rendah karena itu mungkin menyangkut pembelajaran sebelumnya atau metode pembelajaran sebelumnya atau memang kesiapan mereka Bu ya. Dari hal-hal yang kita bicarakan tadi, kira-kira MTL-nya apa?
rencana tindak lanjutnya diharapkan tiap-tiap siswa itu mampu atau bisa membuat sebuah teks, khususnya teks description, itu ATM-nya, dan mereka nanti akan dikumpulkan yang mana teks tersebut harus sesuai dengan strukturnya. Oke, berkaitan tadi ada ibu catatan khusus, walaupun mungkin tidak hanya pembelajaran bahasa Inggris yang ibu ampu, gitu, mungkin di kelas juga mengenai vocabulary. Nah, kira-kira yang sudah ibu lakukan mengenai vocabulary ini, penguasaan vocabulary anak-anak itu apa? Untuk menyiapkan mereka dengan kekurangan ini. Iya, untuk menyiapkannya apa ya? Ini penghafalan perbendaharaan kata. Jadi sebelum pembelajaran mereka ada setoran hafalan. Itu untuk mengingat kembali kosakata yang berhubungan dengan materi. Dengan metode ini yang penyetoran hafalan ini, apakah menurut ibu sudah berhasil? Sejauh ini sekitar 70% berhasil. 70% berhasil. Berarti hal ini akan ibu lakukan ya. Mungkin ada perbaikan nggak? Maksudnya dengan penyetoran hafalan mereka menghafal di dalam kelas kan 75% bu. Kita kan perlu meningkatkan mungkin jadi 80, 85. Menurut ibu ada nggak pembaharuan atau pengembangan dari cara ini? Pembaharuannya mungkin ke ini ya, ke strateginya ya. Contohnya apa bu? Strategi mereka ini ya, dari mereka biasanya kan gini bu, anak ini kan sesuai dengan minat bakatnya ya kan. Iya. Kalau yang saya kasih mungkin monoton. Misalnya nih, tadi kebetulan kita di kelas tata busana, saya berikan hafalan seputar jurusan tata busana. Kontekstual. Ya, kontekstual kan masih kan. Jadi untuk yang lebih tingginya lagi supaya naik rencana saya, ini mereka buat video, ya kan, berdasarkan minat bakat mereka. Ya, seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya, oh dia memang nih minatnya suka ngomong nih, ya kan, ya silakan mereka buat video mungkin yang percakapan atau mereka mungkin menghafal sendiri sambil videokan trik mereka lah. Nah, sambil yang ngoceh-ngoceh mungkin kan, seperti itu. Yang kedua mungkin dia nih sukanya praktek langsung. Nah ya, sambil itu dia menjelaskan, oh ini bendanya ini jarum ini deh. Jadi mereka menghafal tapi sambil bekerja sambil sesuai dengan minat bakatnya. Alhamdulillah kita sudah melakukan pra-observasi, jadi melakukan observasi sebanyak 2 EDP yang mata pelajaran bahasa Inggris bu di kelas 12 tata busana. 12 tata busana, dan sekarang kita melakukan observasi. Mudah-mudahan pengembangan yang akan dilakukan untuk RPR yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Mungkin kita bisa diskusi lagi dan ya sebulan lagi mungkin bisa bu ya, kita ada ruangan waktu untuk melakukan coaching seperti ini. Terima kasih Bu Reti, semoga berjalan hari kita dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.